Hello student, welcome to this channel. Today we are going to learn about the use of should for obligation in the form of simple, continuous, and perfect. Hari ini kita belajar menggunakan should untuk mengungkapkan keharusan dalam bentuk simple, continuous, dan perfect. Should itu pada dasarnya berarti untuk mengungkapkan kewajiban yang sifatnya halus dan nasihat atau saran. Pada chapter ini, pada video ini kita fokus pada penggunaan should untuk present, future, dan past. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, kita fokus mulai dari pertama yaitu penggunaan should simple. Oke, fungsi pertama should simple itu adalah untuk memberikan nasihat, saran, dan rekomendasi. Ini artinya bahwa kita bisa mengatakan, memberitahu bahwa mana yang benar atau right atau correct untuk dilakukan, yaitu untuk mengatakan mana yang benar untuk dilakukan. Nah, formulanya untuk ini adalah untuk mengungkapkan keharusan atau kewajiban di masa saat ini dan di masa depan. Contohnya begini, kamu sangat gendut, kamu seharusnya diet. Nah, you are too fat, you should go on diet. Saya pikir kamu seharusnya belajar dengan tekun supaya kamu tidak gagal lagi di ujian selanjutnya. I think you should study hard so that you don't fail in the next exam. Fungsi kedua, function of should simple itu adalah to express obligation, untuk mengungkapkan sebuah kewajiban atau keharusan tetapi tidak sekuat kata must. Contohnya, you should not lie to your parent. Kamu seharusnya tidak berbohong kepada orang tuamu. You should pay attention to the teacher explanation. Kamu sebaiknya atau seharusnya perhatian kepada penjelasan guru. Fungsi ketiga, to express situation likely in the present, untuk mengungkapkan sebuah situasi yang terjadi saat ini. Contohnya, Andy should be at home. Meet him now. Andy seharusnya sudah di rumah. Temui dia sekarang. I have called him this morning. Saya telah menelponnya pagi ini. Dia seharusnya, he should remember our appointment. Dia seharusnya ingat janji kita. Oke, fungsi keempat, untuk memprediksi, meramalkan situasi yang terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, you have checked in the doctor. You should be fine tomorrow. Kamu sudah mengunjungi dokter. Jadi, saya prediksi kamu seharusnya besok baik-baik saja. Oke, nomor 5, should not atau shouldn't, fungsinya adalah untuk memberikan nasihat kepada seseorang bahwa sesuatu itu salah untuk dilakukan, atau it is bad, jelek atau salah untuk dilakukan. Jadi, should not. Contohnya begini, you shouldn't cheat in the exam. Kamu seharusnya tidak cheat atau curang dalam ujian. You shouldn't leave without permission. Kamu sebaiknya atau seharusnya tidak meninggalkan tanpa izin. Oke, formula dari penggunaan should simple adalah sebagai berikut. Plus subject, ya kalau kalimatnya adalah positif, yaitu subject plus should plus verb. Contohnya ini, I should probably go. I should probably go. I should go, itu aja ya. Ini probably ini hanya tambahan aja. I subject, should go. Aku mungkin pergi. Aku mungkin seharusnya pergi. Oke. Kemudian kalau negatif, subject, should not verb 1. Oke, artinya they should not litter here. Mereka seharusnya tidak membuang sampah sembarangan di sini. Jadi subject, should not litter verb 1. Oke, kalau kalimat tanya, should, subject, verb 1. Should you have breakfast in your bedroom? Haruskah kamu sarapan di kamar tidurmu? Paham kan anak-anak? Should simple. Lanjut kita ke should continuous. Fungsi daripada should continuous adalah untuk mengungkapkan sebuah ide atau gagasan bahwa pelaku itu tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melaksanakan kegiatannya atau berbuat secara pantas. Artinya tidak melaksanakan kegiatannya secara pantas. Ya. Oke, contohnya begini. You should be studying math now. Ya, kamu seharusnya belajar hari ini, belajar matematika hari ini, karena besok kita akan punya atau mendapatkan kuis. Ya, ada kuis atau ulangan. Jadi, untuk mengungkapkan ide atau gagasan di mana pelaku tidak memenuhi kewajibannya atau tidak berbuat secara pantas bahwa dia itu wajib loh hari ini melakukannya ini, tapi dia tidak melakukannya, itu kita gunakan should continuous, yaitu seperti ini. You should be cleaning your room. It is very dirty. Kamarmu itu kotor loh. Kamu seharusnya membersihkan kamarmu ini, your room, ya. Nah, polanya adalah
Kalau positif ya subjek plus should plus be plus perbuatan ing. Kalau negatif subjek plus should not, be plus perbuatan ing. Should plus subjek, kalau dia kalimat tanya yaitu should plus subjek plus be plus perbuatan ing. Contoh kalimatnya seperti ini. He should be taking a bath now. Dia seharusnya sedang mandi sekarang. He should be taking. Be perbuatan ing, take plus ing yaitu taking. This is library, so you should not be reading a book loud here. Ini adalah sebuah perpustakaan, jadi kamu seharusnya tidak membaca dengan bersuara di sini. Oke, you subjek should not be read plus ing reading. Oke. Kalimat tanya, should we be watching TV while waiting for dad to come home? Should we itu subjek, be perbuatan ing watching. Haruskah kita menonton TV sementara menunggu ayah pulang? Oke, kita lanjut ke should perfect. Fungsi daripada should perfect adalah untuk mengungkapkan sebuah tindakan atau ide, gagasan yang tidak dipenuhi kewajibannya di masa lampau. Ingat, di masa lampau. Contohnya, you should have done your homework as soon as possible when you are remember it. Kamu seharusnya telah mengerjakan PR-mu itu segera mungkin ketika kamu ingat. Nomor 2, I should have called you when Ita asked me yesterday. Saya seharusnya telah menelponmu ketika Ita menanyakan kepada saya kemarin. Nah, formulanya bentuknya adalah subjek plus should plus have plus kata kerja ketiga. Ini tambahnya adalah have plus verb 3. Kalau negatifnya, subjek plus should plus not plus have plus kata kerja 3. Contohnya kalimat ini. She should have done her homework. Dia seharusnya sudah mengerjakan PR-nya. She should have done. Dan itu kata kerja ketiga dari do, did, dan done. Ya, itu adalah bentuk ketiga daripada kata do atau mengerjakan. Kemudian ini, if it had been rainy yesterday afternoon, I shouldn't have gone fishing. I should not atau shouldn't ini sama have gone. Nah, gone itu bentuk ketiga daripada go. Go, when, gone. Kalau seandainya kemarin sore hujan, aku seharusnya tidak pergi memancing. Oke, coba kita latihan. Lengkapi kalimat-kalimat ini yang mana menggunakan should simple, should continuous, dan should perfect. You not put. Oke. Your hair, silakan. Sudah? Oke, kita cek jawaban anak-anak. Nah, jawabannya adalah nomor 1 dan 2 itu menggunakan should simple. Kenapa? Karena ini adalah rekomendasi, saran, nasihat. Ya, you should not put a metal box in the microwave. Ya, it can start fire. Box. Ya, jadi tidak seharusnya menempatkan sebuah logam di microwave karena ini bisa menimbulkan api. Your hair is too long. Rambutmu terlalu panjang. You should get haircut. Nah, oke, ini jelaskan. Nah, nomor 3 itu kenapa dia menggunakan should perfect. Ya, karena dia begini, ada last night. Nah, artinya ada last night ini ciri khasnya udah pas ya. Jadi kita gunakan bentuk dari should perfect yaitu should have done your job. The manager asked me last night. Kemudian yang keempat itu menggunakan simple should continuous karena ada kata right now. Waktu aja sudah jelas ya. You should be cooking right now. It's 6 p.m. Your family will arrive soon. Nah, nomor 5 ini menggunakan simple should simple karena ini saran. Ini it will be good for your health. Nah, ini sangat baik untuk kesehatanmu. Oke. Penjelasannya seperti ini. The word should can have different meaning. Kata should itu punya makna berbeda atau arti berbeda tergantung dari fungsi apa yang datang setelahnya. Ini perbedaan seperti ini. Penjelasan jawaban tadi itu seperti ini. Should plus present simple itu digunakan untuk menyatakan nasihat atau saran. Should plus present continuous itu digunakan untuk mengkritisi kesalahan yang terjadi saat ini. Sekali lagi, mengkritisi kesalahan yang terjadi saat ini. Ya, saat sekarang ya. Present. Oke. Kalau should plus present perfect itu digunakan untuk mengkritisi sebuah kesalahan yang terjadi di masa lampau atau untuk mengungkapkan penyesalan. Kita gunakan present perfect, should present perfect untuk mengungkapkan penyesalan di masa lampau. Penjelasannya, dari ketiga jenis ungkapan dengan menggunakan kata should, dia memiliki fungsi yang berbeda masing-masing. Sehingga should itu tolong dilihat digunakan secara
seksama, secara proper, ya, konteksnya. Contohnya seperti ini. Should plus present simple itu untuk nasihat. Contohnya, you should have some rest and take this medicine. Kamu seharusnya istirahat dan minum obat. Nah, ini nasihat. Kemudian should plus present continuous untuk mengkritisi sebuah kesalahan yang terjadi saat ini. Contohnya, you should be listening to your teacher, not talking to your friend. Kamu seharusnya sedang mendengarkan gurumu berbicara. Oke, jangan not talking to your friend. Jangan ngobrol sama temanmu. Kemudian should plus present perfect itu untuk mengkritisi sebuah kesalahan yang terjadi di masa lampau atau untuk mengungkapkan penyesalan. Contohnya, you should have talked to him before you decided it. Meanwhile, for regret. Sampelnya, I should have studied harder. Saya seharusnya belajar dengan keras, tapi saya tidak gagal. Nah, nilai matematika merah. Jadi, ada penyesalan di sini kita pakai should present perfect. Ya, jadi jelas kan anak-anak? Nah, I think that's enough for our meeting today. Ini referensinya anak. Thank you. See you next session. Bye.